Bab 821, Obsesi Kecil Seorang Transmigran. Luke sangat menantikannya. Jika Taipan tidak menderita beberapa kerugian lagi, beberapa kebiasaan buruknya tidak akan berubah. Namun, akan lebih baik jika dia bisa menemukan kesempatan untuk berjudi dengan Taipan itu, pikir Luke dalam hati. Kalau tidak, jika Taipan itu sial dan mati, hati Luke pasti akan sakit. Dia menelepon Jenny lagi. Aku ingin memastikan bahwa kita sudah masuk, kan? Jenny juga mengikuti berita tersebut. Dia segera bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? Apakah Anda menerima kabar buruk? Petik 2. Lukas tertawa. Tidak, saya hanya memastikan bahwa kami telah membeli tiket lotre sebelum memenangkan hadiah utama. Jenny tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kenapa kamu sangat peduli? Ketika perusahaan kami dihargai miliaran sebelumnya, Anda tidak gugup seperti ini. Petik 2. Luke berkata, itu hanya obsesi kecil. Sekali ini saja. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa Iron Man tidak diragukan lagi adalah hal terpenting yang dia ingat dari kehidupan masa lalunya. Berkat nama Tony Stark, dia belajar banyak tentang masa depan dunia ini. Sebagai seorang transmigran, bagaimana dia bisa meninggalkan tradisi mulia untuk mengambil keuntungan dari protagonis? Sejak dia datang ke dunia ini, dia telah berpikir sejak dia masih muda bahwa dia harus menghasilkan banyak uang dengan informasi orang dalam. Dengan munculnya Iron Man, ini mungkin terakhir kalinya Luke dapat menghasilkan uang menggunakan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Ini adalah akhir. Itu adalah perpisahan terakhir Luke dengan dirinya yang biasa. Itu juga merupakan awal dari era besar dunia ini. Pada saat itu, seorang reporter di TV bertanya, apa yang terjadi di Afghanistan? Tony, yang sedikit terganggu sebelumnya, tampaknya dibangunkan oleh kata-kata ini. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat dia duduk di atas panggung. Itu tidak penting. Itu baru saja membuka mataku sepenuhnya. Saya menyadari bahwa saya harus berbuat lebih banyak untuk dunia ini daripada hanya membuat senjata yang bisa meledak. Pada saat itu, setelah dia kembali ke podium, dia akhirnya mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jadi, aku memutuskan untuk menutup divisi pembuatan senjata Stark Industries, segera berlaku. Ada keributan dari para reporter, dan penonton yang tak terhitung jumlahnya juga tidak bisa menahan tangis di depan layar TV mereka. Jenny jelas tertegun sejenak, sebelum dia mulai berteriak tanpa henti. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu? Dan bahkan mengumumkannya di konferensi pers. Beraninya dia. Luke dengan enggan memindahkan telepon itu. Beberapa detik kemudian, dia harus meninggikan suaranya untuk membangunkan seorang CEO wanita tertentu yang sudah sedikit kehilangan kata-kata. Jenny, tenanglah. Tenang. Jenny terganggu oleh teriakan Luke, dan akhirnya berhenti berbicara. Ah, ada apa? Luke berkata, pergi awasi timmu. Dengan begitu, Anda akan segera tahu berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Jenny berkata, benar, aku pergi. Mereka pasti sangat bersemangat. Sampai jumpa, sayang. Dia kemudian menutup telepon. Luke meletakkan ponselnya sambil tersenyum dan melihat senyum di wajah Obaja perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan Taipan itu dari panggung dan memberikan pidato untuk memuluskan segalanya. Tetapi bahkan Obaja tidak mempercayai kata-katanya sendiri. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia mengumumkan akhir konferensi pers dan mengejar Tony. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa banyak kantor berita pasti akan merilis berita terbaru ke dunia saat ini. Luke menghela napas lega dan pergi ke bengkelnya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Obsesi dan masa lalunya telah berakhir, selama seseorang masih hidup, mereka harus melihat apa yang ada di depan. Menghasilkan begitu banyak uang hanya akan membuatnya lebih sibuk di masa depan, dia tidak bisa mengendur sekarang. Malam itu, di pantai Malibu, Pepper sedang menonton program keuangan di ruang tamu. Pembawa acara, yang dikenal luas karena pidatonya yang kurang ajar, sudah tidak bisa duduk diam. Dia melompat-lompat dan menari dengan gembira. Dengan Stark Industries menutup divisi manufaktur senjatanya, apa lagi yang bisa dilakukan? Jual. Jika tidak, Anda hanya bisa menunggu saham Anda menjadi stok sampah. Pepper hanya bisa tersenyum pahit. Tentu saja, dia tidak marah. Beberapa penyiar Amerika memenuhi syarat untuk membuatnya marah, dan ini hanyalah salah satu dari segerombolan besar penyiar yang datang untuk mengejek Stark Industries. Faktanya, harga saham Stark Industries telah turun lebih dari 5% dalam setengah hari setelah pengumuman Tony Stark. Kedengarannya tidak banyak,
Tetapi mengingat bahwa Stark Industries bernilai ribuan miliar dolar, itu lebih dari 50 miliar kekayaannya yang habis terbakar. Untungnya, pemegang saham utama masih memantau situasi. Mereka tidak buta seperti pemegang saham yang lebih kecil. Mereka sedang menunggu para eksekutif Stark Industries untuk memberi mereka informasi spesifik. Jika Tony menarik kembali apa yang dia katakan, maka selain wajahnya yang jelek, semuanya akan kembali seperti semula. Harga saham akan naik lagi besok, dan semua orang akan senang. Tetapi Tony tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan umum lagi setelah membuat pidato yang menakutkan, dan para pemegang saham utama mengutuk dalam hati mereka. Apakah Taipan itu benar-benar menjatuhkan semua orang bersamanya kali ini? Para pemegang saham bertanya-tanya. Ada banyak orang yang menelepon Pepper untuk menanyakan situasinya, dan dia tidak ingin berbicara dengan mereka. Dia tahu bahwa Tony serius kali ini. Menghadapi harga saham perusahaan yang pasti akan anjlok, nilai saham yang ada di tangan mereka akan turun, dan yang lebih mereka khawatirkan adalah keuntungan perusahaan di masa depan. Tanpa keuntungan, mereka tidak akan membeli apapun yang dia jual. Tiba-tiba, komunikatornya berdering. Tony meneleponnya dari ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, Pepper keluar dari ruang bawah tanah dengan ekspresi rumit, memegang sesuatu yang bersinar biru dan putih. Itu adalah reaktor busur mentah yang baru saja dikeluarkan Tony dari dadanya. Sang Taipan, yang tidak pernah menyukai barang-barang lama, menyuruhnya membuangnya, tetapi Pepper merasa menyimpannya sebagai souvenir tidak akan buruk. Dibandingkan dengan Taipan, dia jauh lebih sentimental. Mengambil mobil dari Villa Tony, mereka berkendara kurang dari 100 meter dan baru saja berbelok ke State Route 1 di tepi laut ketika Happy, pengemudi, tiba-tiba mengerem. Pepper telah bermain dengan reaktor busur dan hampir menjatuhkannya, membuatnya ketakutan. Meskipun benda ini tidak akan meledak, siapapun yang tidak tahu banyak tentang teknologi secara tidak sadar akan berpikir tentang listrik ketika mereka melihat kabel, apalagi tentang reaktor nuklir. Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Happy selalu menjadi pengemudi yang stabil, dan bukan gayanya untuk mengerem begitu tiba-tiba. Mata Happy terpaku di depan mobil. Mulutnya bergerak, dan dia akhirnya berhasil tersedak, Batman. Pepper tercengang. Dia melihat dan melihat raksasa hitam berdiri di sana. Dia akan membuka pintu, ketika Happy berkata, Nona Potts, sebaiknya tidak. Kami tidak tahu apa yang dia inginkan. Bab 822, 1 game. 3, 5, 7 putaran. Tony Stark baru saja diserang, dan Happy tidak berani gegabah. Apapun hubungan yang dimiliki Batman dan Pepper, tidak ada hubungannya dengan dia. Batman memukuli hooligan bersama dengan Taipan tidak cukup bagi Happy untuk menurunkan kewaspadaan profesionalnya. Pepper berhenti, dan tangannya di pintu mobil berhenti. Tapi sebelum dua orang di dalam mobil bisa bereaksi, Batman memberi isyarat kepada mereka dari depan mobil. Dia mengambil lompatan berlari, dan kemudian meluncur menuju villa tepi laut. Tertegun sejenak, keduanya kemudian menghela napas lega. Ini adalah salah satu gerakan khas Batman, lepas landas dari tanah dan meluncur di ketinggian rendah. Keduanya telah melihatnya berkali-kali. Terutama Pepper, yang akan membaca berita tentang Batman kapanpun dia punya waktu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini benar-benar Batman sendiri. Ketika mobil sampai di villa, sosok hitam itu sudah berdiri di pintu. Kali ini, Pepper keluar, dan Happy tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi dia sudah memberitahu Tony dan pengawal di villa. Paling tidak, Taipan akan siap. Baiklah, dia mungkin terlalu memikirkannya. Bahagia tersenyum pahit. Dia melihat Tony muncul di pintu villa dan melihat Batman, yang beberapa langkah jauhnya. Pada jarak itu, jika Batman ingin mengkotoni, dia hanya perlu mengambil satu langkah dan meninjunya. Namun, Tony sangat tenang. Setelah cobaan berat di Afghanistan, temperamennya berubah dan dia jauh lebih dewasa. Sekarang dia melihat Batman, dia jauh lebih tidak bersemangat dari yang dia duga, dan malah lebih penasaran. Dia tiba-tiba menghela nafas dengan emosi, dia bukan lagi Tony dari sebelumnya. Luke memiringkan kepalanya dan melihat pengawal di sebelah mereka serta dua orang yang berada di tempat yang menguntungkan. Dia bertanya, apakah Anda yakin membutuhkannya di sini? Tony mengangkat alis. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Luke menggelengkan kepalanya dengan tegas. Rumah orang ini memiliki Jarvis di dalamnya. Bahkan di villa kecil Luke, siput kecil bisa mengoperasikan banyak peralatan pengintai. Luke tidak ingin memasuki sarang Tony dan memberi Tony kesempatan untuk mempelajarinya. Sama seperti sekarang, Tony sangat tidak jujur. Sejak Luke muncul di pintu,
sistem pengawasan anti-elektroniknya terus-menerus memperingatkannya bahwa ada banyak alat pendeteksi yang memata-matai dia. Ayo pergi ke pantai, kata Luke. Kita perlu bicara secara pribadi. Mengatakan itu, dia memandang wanita yang diam-diam berjalan di belakang Tony dan menambahkan, Nona Potts bisa ikut dengan kami. Tony mendengus tidak senang. Kenapa kau menyeretnya? Luke berkata, mungkin karena dengan wanita cantik seperti dia, aku bisa mengendalikan keinginan untuk memukulmu. Tony mendengus. Apakah kamu mencoba membuatku kesal? Luke berkata, lupakan saja. Saya tidak mengharapkan apapun dari Anda, mengingat kepribadian Anda yang menyebalkan. Mari kita berterus terang. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengambil 2 langkah ke depan dan meraih Tony dengan satu tangan dan Pepper dengan tangan lainnya, membuatnya berteriak kaget. Luke berlari 10 meter jauhnya dan melompati pagar pembatas bersama mereka berdua, meluncur turun ke pantai di bawah villa. Happy terkejut, tetapi suara mekanis Batman kemudian terdengar. Saya akan mengajak Tuan Tony dan Nona Pepper ke pantai untuk bertemu dari hati ke hati. Kamu tinggal. Tidak ada pengawal yang berani menyerang. Batman memegang bos besar dan bos kedua mereka di masing-masing tangan. Semua orang tahu bahwa baju besi Batman tahan peluru, tetapi Tony dan Pepper tentu saja tidak. Happy berlari ke pagar di tepi villa dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa Luke sudah mendarat di tepi pantai yang jaraknya belasan meter. Tapi dia secara kasar bisa melihat apa yang terjadi dengan mereka bertiga dari sini. Batman sudah menurunkan Tony dan Pepper dan menyuruh Pepper untuk tidak bergerak. Dia kemudian mengangkat Tony dan bergerak 20 meter ke samping sebelum menurunkannya. Senang? Haruskah kita melakukan sesuatu? Tanya seorang pengawal dari atas. Senapan sniper di tangannya dibuat khusus. Peluru listrik bisa menyetrum dan menaklukkan lawan, tetapi melawan Batman yang terkenal, dia tidak percaya diri sama sekali. Bahagia mengerutkan kening. Tetap waspada. Jangan bertindak tanpa izinku. Mereka tidak bisa menghentikan Batman sekarang. Tony mengalami banyak masalah baru-baru ini. Akan lebih baik jika dia tidak menjadi berita utama. Selain itu, Happy telah dibersihkan setelah Taipan sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Taipan itu adalah Iron Man dan memiliki beberapa hubungan dengan Batman. Tony seharusnya tidak terlalu dalam bahaya. Luke tidak peduli dengan pengawal atau bahkan Pepper. Menurunkan Tony, dia berkata, dia tidak tahu bahwa kamu adalah Iron Man, kan? Mata Tony melebar. Apa? Itu sangat keras sehingga Pepper, yang berjarak 20 meter, mendengarnya. Luke tidak terlalu memikirkannya. Apakah kamu pikir hanya karena kamu pintar, aku tidak akan bisa menyelidiki identitasmu sebagai balasannya? Tony menjadi tenang. Kau terlalu memikirkannya. Saya bukan Iron Man. Luke berkata, oh, itu mungkin karena mainan logam besarmu belum diperbaiki. Jangan bilang itu dari saat kamu jatuh dari langit terakhir kali. Petik 2. Wajah Tony menjadi gelap. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Luke tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Baik, aku bisa saja menjatuhkanmu sekarang dan membawamu ke villa, dan kau tidak akan bisa menyembunyikan apapun di bengkelmu. Lupakan sistem keamanan Anda, Nona Pepper pasti akan membiarkan saya masuk setelah Anda pingsan. Mulut Tony bergerak, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak berani bertaruh Batman akan menjatuhkannya. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi cedera besar. Juga, jika Batman melakukan itu di depan pengawal dan Pepper, hanya Tony yang akan malu. Baiklah, mari kita mulai bisnis. Pilih satu sisi untuk koin yang saya pegang. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda sedikit hadiah. Sebuah koin muncul di tangan Luke. Tony memiliki ekspresi aneh. Apakah kamu anak kecil? Luke berkata, jangan menyesal jika tidak. Tony berkata, saya akan bertaruh. Sesaat kemudian, wajah Luke berkedut di dalam helmnya. Memang ada yang salah dengan keberuntungan Taipan ini. Setelah koin dilempar beberapa kali, Tony menjadi tidak sabar. Luke tidak punya pilihan selain mengubah satu putaran menjadi 2 dari 3, dan kemudian 3 dari 5. Akhirnya, dia harus mengubahnya menjadi 4 dari 7, dan skor akhirnya menjadi 4-3. Tony akhirnya meraih kemenangan bersih. Pada saat itu, dia dan Luke benar-benar seimbang, dan daftar kemampuan Taipan dalam sistem berubah menjadi abu-abu. Tidak heran jika pria itu telah mengembangkan Iron Man Armor sebelumnya, dia masih belum bisa menghindari penculikan ini. Selain itu, sikap Obaja terhadap Tony mungkin juga berubah. Mungkin karena keberuntungan Tony sedikit lebih buruk akhir-akhir ini, tapi Obaja telah mengajukan rencananya. Jadi, ini baru tahun 2004, tetapi Obaja sudah memutuskan untuk bertindak dan membunuh Tony.
Tony sedikit tidak sabar. Belum lama sejak terakhir kali kita bertemu, jadi kenapa kamu lebih kekanak-kanakan? Apakah kita perlu bermain lempar koin begitu lama? Bab 823, Pagar untuk Tycoon yang kesepian. Lukas tertawa. Hehe, sepertinya aku belum pernah bertemu Tuan Stark sebelumnya. Apakah Anda mengakui bahwa Anda adalah Iron Man? Tony tersedak dan mendengus angkuh. Dia membuang muka dan berkata, trik yang membosankan. Jika Anda suka bermain teka-teki, silakan dan tebak. Petik 2. Luke tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak punya waktu untuk menenangkan Taipan yang sombong itu. Dia melemparkan sesuatu padanya. Kamu menang. Ini hadiah kecil untukmu. Tony tanpa sadar menangkapnya dan melihatnya. Apa ini? Luke berkata, sebuah pagar. Pikiran Tony berpacu ketika dia bertanya dengan heran, apakah ini, untukmu? Luke berkata, ya, tetapi hanya sekali. Ini untuk menyelamatkan nyawa. Jangan main-main. Tony tidak senang. Aku bukan anak kecil. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk menyelamatkan saya? Petik 2. Luke bertanya, apakah kamu tidak ingin seseorang menyelamatkanmu di Afghanistan? Tony tersedak lagi. Seolah-olah, dia sudah mandi air panas beberapa kali ketika dia kembali. Ini akan menjadi satu-satunya alasan dia ingin diselamatkan lebih cepat. Dia tidak pernah ingin merasa seperti ikan asin lagi dalam hidupnya. Ingat, itu hanya bisa digunakan sekali. Jangan mengujinya, kata Luke sambil meluncur pergi. Tony, dia mengira Batman datang untuk membahas sesuatu yang besar, tetapi hanya untuk ini. Tapi Luke begitu cepat, dan dalam hitungan detik, telah menghilang dari tepi laut. Tony menatap benda kecil di tangannya. Pada saat itu, Pepper berjalan mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Tony mengangguk. Ayo pergi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Dia memimpin jalan ke villa. Setelah ragu-ragu sebentar, Pepper bertanya, mengapa dia ada di sini? Tony, yang sedang melihat pagar, berhenti, sebelum melanjutkan bergerak. Tidak berarti, Tuan Batman ini hanya ingin memainkan permainan anak-anak. Bukankah, permainan penyelamatan, ini adalah sesuatu yang disukai anak-anak. Ketika Pepper, penggemar berat Batman, mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan jijik. Antara Batman dan bosnya, tidakkah dia tahu siapa yang lebih kekanak-kanakan dan main-main? Sayangnya, Tony terlalu fokus pada pagar untuk memperhatikan ekspresinya. Faktanya, Tony benar-benar tidak main-main saat ini. Sebelumnya, dia bermain di tangan para teroris dan menghabiskan setengah bulan di gua yang gelap dan bau. Sekarang, dia perlu mandi air panas setiap hari sebelum dia bisa tenang. 10 menit kemudian, Pepper pergi. Tetapi melihat Tony, yang kembali ke rumah dan segera pergi ke ruang bawah tanah, dia merasa sedikit tidak berdaya. Saham perusahaan itu anjlok, tetapi pelaku utamanya masih bermain sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu benar-benar sakit kepala. Duduk di dalam mobil, dia melihat reaktor busur yang dia buang sebelumnya. Dia mengambilnya dan bergumam, tidak baik menjadi tidak sentimental. Omong-omong, sepertinya dia sudah bekerja untuknya selama beberapa tahun. Aku akan mengubah reaktor ini menjadi souvenir dan mengembalikannya ke villa, pikir Pepper. Tony tidak tahu apa yang dipikirkan sekretarisnya. Dia mengutak-atik pagar dari Batman. Itu disamarkan sebagai arloji, dan sebenarnya sangat sederhana sehingga kasar. Dari perangkat lunak hingga perangkat keras, tidak ada yang istimewa. Selain tahan air dan tahan panas, dan fungsi interferensi elektromagnetik, itu pada dasarnya sama dengan perangkat orang tua yang hidup sendiri yang digunakan untuk meminta bantuan. Selama tombol ditekan atau masalah besar terdeteksi dengan tanda-tanda vital pemakainya, itu akan secara otomatis mengaktifkan GPS dan mengirimkan sinyal mara bahaya. Dalam hal ini, itu juga mirip dengan jam tangan anak-anak. Dengan keahlian Tony, membuat sesuatu seperti ini semudah melipat pesawat kertas. Yang benar-benar brilian adalah bagaimana sinyalnya padam. Setelah pagar dipicu, itu akan mengirimkan sinyal ke program tersembunyi di situs berita online utama, dan ikon kelelawar yang biasa-biasa saja akan muncul di sudut halaman web. Dengan cara ini, tidak ada gunanya bahkan jika orang lain selain Batman melihatnya. Kedua, tidak ada yang bisa melacak data semacam ini di portal web, yang memiliki sejumlah besar alamat IP online setiap saat, karena siapapun yang masuk akan dapat melihat tanda kelelawar. Karena itu, Batman hanya perlu membuka situs web dan mengaktifkan program ide sederhana yang secara otomatis akan mengiriminya pemberitahuan setelah mengambil tanda kelelawar. Teknologi yang terlibat dalam hal ini benar-benar rata-rata, dan programnya tidak terlalu maju, tetapi sepenuhnya rahasia.
Kamu sangat baik. Dapat dikatakan bahwa Tony merasa kagum. Apakah Batman harus begitu berlebihan saat menerima sinyal? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa seseorang akan menyelidiki alamat IP-nya? Tony mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba berteriak dengan frustrasi, "Mengapa kamu harus begitu misterius? Membuatku ingin menyelidikimu lagi." Setelah memeriksa perangkat keras secara menyeluruh, dia memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Meskipun dia membenci Batman, dia tetap menghargai hal ini. Itu adalah satu-satunya hal di dunia yang bisa memanggil Batman. Bahkan jika itu hanya sekali, itu sudah cukup baginya untuk menyimpannya. Saat dia memakai pagar seperti jam tangan di pergelangan tangannya, dia bergumam, "Hitam lagi." Untungnya, itu tidak seburuk armormu. Di sisi lain, Luke masih melakukan pekerjaannya sendiri, tidak tergesa-gesa seperti biasanya. Sudah seminggu sejak Tony mengumumkan, berita bagus, dan itu awal Oktober. Dustin dan Elsa sudah resmi mengundurkan diri dari kepolisian 2 hari lalu. Mereka segera menuju ke New York dan menjadi 2 orang pertama yang dipindahkan. Luke bisa saja pergi bersama mereka, tetapi dia memilih untuk mengambil cuti beberapa hari lagi. Dustin dan Elsa tidak terkejut. Mengingat jumlah penjahat yang telah disingkirkan Luke, dia dapat memilih untuk mengambil cuti selama yang dia inginkan. Perpanjangan cuti ini bukanlah hukuman, melainkan rehat bagi petugas kepolisian yang telah melepaskan tembakan dalam menjalankan tugas, agar bisa menyesuaikan mentalitasnya dan terhindar dari masalah psikologis. Luke tidak pernah mengambil cuti seperti ini, dan itu karena Dustin dan Elsa. Keduanya merasa bahwa alasan dia tidak pernah istirahat adalah karena dia selalu membantu mereka. Karena dia sudah mengundurkan diri dan tidak ada dalam daftar gaji Departemen Kepolisian, tidak terlalu mendesak baginya untuk menikmati istirahat di waktu pribadinya. Luke enggan meninggalkan Los Angeles karena harga saham Stark Industries turun 5% setiap hari selama seminggu terakhir. Hari ini, harga saham telah turun lebih dari 40%, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kecuali Tony yang sengaja dan sombong, tidak ada yang bisa menahan kehilangan yang begitu mengerikan. Sehari sebelum kemarin, Obadiah juga mengumumkan bahwa Tony Stark perlu istirahat karena kesehatannya yang buruk, dan telah dibebaskan dari semua tugasnya di Stark Industries. Namun, Stark Industries masih stabil secara internal, jadi jangan khawatir. Ketika Luke melihat berita itu, dia hanya bisa bergumam, apakah itu akan datang? Obadiah bersiap untuk menendang Tony keluar. Harga saham terus anjlok. Botak ini harus membunuh Tony sesegera mungkin sebelum Taipan itu membuang-buang uangnya lagi. Bab 824, maaf, saya bukan Tony Stark. Setelah Tony terbunuh, Obadiah dapat terus mempertahankan ilusi bahwa Taipan itu meninggal karena sakit, dan kemudian mengumumkan bahwa divisi manufaktur senjata Stark akan dipulihkan. Kemudian, mereka bisa mengganti kerugian mereka. Namun, Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat rekaman kamera dari langit di atas Villa Tony. Di layar, api terang melesat melintasi langit malam di dekat Villa Tony dan terbang ke barat. Di sebelah barat Los Angeles adalah lautan. Tentu saja, setelah menyeberangi lautan, pegunungan, dan keramaian, ia akan mencapai Afghanistan. Tony akan kembali untuk membalas dendam. Meskipun Luke telah melenyapkan semua orang di lembah, 10 cincin memiliki lebih dari 200 orang itu. Bahkan, sebagai organisasi teroris papan atas di Asia, Ten Rings memiliki setidaknya 12.000 anggota di Afghanistan. Rombongan yang telah dibunuh Luke hanyalah salah satu cabang yang lebih kecil, dan berdampak kecil pada 10 cincin secara keseluruhan. Tony ingin balas dendam, pertanyaannya adalah sejauh mana dia akan pergi. Tetapi Luke tidak berpikir bahwa Taipan itu akan setegas Luke sendiri. Dia akan menyingkirkan beberapa ratus teroris paling banyak sebelum dia berhenti. Tapi kemudian Luke melihat bagaimana seorang Taipan tidak tidur di tengah malam saat dia mulai bermain dengan penerbangan antar benua, tidak hanya dia tidak sakit, dia juga sangat bersemangat. Lukas tidak bisa menahan tawa. Ingin orang ini istirahat. Setidaknya 20 tahun, Obadiah mungkin mati karena menunggu. Bukankah itu berarti Tony harus bekerja sampai dia berumur 60? Mungkin dia akan menjadi superhero selama 15 tahun, pensiun pada usia 50 akan baik. Dia tidak khawatir tentang Tony. Keberuntungan Sang Taipan telah kembali normal, ditambah dia memiliki pagar itu. Paling-paling dia akan terluka parah. Tidak akan semudah itu baginya untuk mati. Keesokan harinya, seorang pria botak membaca berita dan tidak sesantai Luke. Seorang juru bicara di berita mengklaim bahwa militer AS tidak melancarkan serangan di dekat Gulmira kemarin,
dan bahwa semuanya hanyalah konflik internal antara teroris yang mencoba menjebak militer AS. Obaja menyipitkan matanya dan menelepon untuk memastikan pergerakan Tony tadi malam. Setelah menutup telepon, dia mencibir. Tony, apa yang kamu lakukan? Anda menutup divisi senjata, tetapi Anda sendiri yang menciptakan senjata paling kuat dan menggunakannya untuk menyabot bisnis saya. Kamu bocah, kamu selalu suka menyembunyikan sesuatu dari orang-orang. Petik 2. Dia kemudian membuat panggilan lain. Bagaimana penelitiannya? Kenapa tidak? Aku akan segera ke sana. 20 menit kemudian, Obaja tiba di laboratorium di Stark Industries. Dia bertanya kepada seorang pria parubaya berjas putih dan berkacamata, apa yang terjadi? Pria berkacamata itu sedikit tidak berdaya. Stan, kita punya sedikit masalah. Obaja bertanya, masalah apa? Itu catu daya. Faktanya, teknologi untuk menyalakan setelan ini belum muncul, pria parubaya itu menjelaskan dengan ragu-ragu. Obaja meraihnya dan menunjuk benda besar di depan mereka dengan tangannya yang lain. Tunggu, itu belum muncul. William, itu tepat di depanmu. Saya hanya ingin Anda membuatnya sedikit lebih kecil dan memasukkannya ke dalam baju besi. Petik 2. Pria berkacamata itu menatap benda besar di depannya dengan canggung. Itu adalah generator listrik raksasa dengan diameter lebih dari 5 meter dan tinggi 3 meter. Dia kemudian melihat bentuk dasar jas itu tidak jauh. Tingginya hanya 3 meter dan diameter 1 meter, dan lubang di dadanya hanya berdiameter dan tinggi 10 cm. Anda menyebutnya membuatnya sedikit lebih kecil. Generator ini beberapa kali lebih besar dari baju besi Anda, belum lagi Anda ingin mengecilkannya agar sesuai dengan lubang di dada. Persyaratan ini sama tidak ilmiahnya dengan menyusutkan komputer pertama dari tahun 1940-an menjadi laptop saat ini. Bagaimanapun, komputer telah dikembangkan selama 70 tahun, dan dia hanya mengambil alih proyek pembuatan baju besi selama setengah bulan. Penelitian komputer didorong maju oleh gelombang demi gelombang ilmuwan di seluruh dunia, tetapi dia hanya memiliki beberapa lusin orang di laboratorium ini. Anda mungkin juga memberi makan ayam dan meminta mereka bertelur emas untuk Anda. William yang berkacamata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Seorang bos yang tidak tahu keterampilan apapun benar-benar terdengar seperti orang idiot ketika dia berbicara. Iya Pak, kami sudah mencoba yang terbaik, tapi sejujurnya, kami tidak bisa melakukannya. Obaja, si idiot teknologi, putus asa, dan William hanya bisa memberinya jawaban negatif yang belak-belakan. Pembuluh darah muncul di dahi Obaja saat dia mencondongkan tubuh ke depan dan menatap William, yang kepalanya lebih pendek darinya. Stark membangun yang sekecil ini di dalam gua dengan banyak sisa. Mau tak mau dia membuat lingkaran di tangannya yang kira-kira seukuran reaktor di dada Tony. William bersandar dan berkata dengan polos, maaf. Saya bukan Tony Stark. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya dalam hal keterampilan. Jika seorang idiot berpikir bahwa sembarang orang bisa menggantikan Tony Stark, itu hanya berarti bahwa orang ini tidak tahu apa-apa tentang sains. Seperti ahli matematika Fermat yang menemukan teorema terakhir Fermat 300 tahun yang lalu, dan dengan nakal menulis di sampingnya, mengenai ini, saya telah menemukan bukti yang benar-benar luar biasa yang sayangnya tidak dapat ditampung dalam margin yang sempit ini. Pada akhirnya, tampaknya Fermat menemukan teorema ini secara spontan, dan butuh 300 tahun bagi seseorang untuk membuktikannya. Sebuah terobosan ilmiah hanya bisa didorong oleh beberapa jenius super. Tanpa orang-orang ini, orang biasa tidak akan dapat membuat kemajuan dalam 100 tahun bahkan jika mereka memiliki hal yang konkret dan teori. William tahu betul bahwa dia sangat pintar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi kepala departemen penelitian di Stark Industries. Tetapi dibandingkan dengan seorang jenius seperti Tony Stark, perbedaan bakat bahkan lebih besar daripada antara orang primitif dan modern. Mata Obaja melebar dan dia kehilangan kata-kata. Dia sebenarnya tidak bodoh. Dia telah ditekan oleh ayah Tony di masa lalu, dan tidak bisa menikmati kesenangan kekuasaan. Kemudian, ketika Howard Stark akhirnya meninggal, Tony muncul dan menduduki posisi itu. Obaja telah bertahan selama beberapa dekade, dan itu selalu sulit baginya. Bukan karena dia murah hati, tetapi karena ayah dan anak itu tak tergantikan. Melepaskan William yang seperti ayam, dia bergumam, itu benar, kamu tidak. Kami harus mengandalkan diri kami sendiri. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari laboratorium, meninggalkan William yang bingung di belakang. Sang Taipan baru saja menjadi gila. Apakah Tuan Stane juga gila? Jika itu masalahnya, pergilah pekerjaannya. Pada saat yang sama, di Villa Tony,
Pepper menghela nafas dan bahunya terkulai saat dia menghadapi Tony yang serius. Apakah kamu tahu? Anda segalanya bagiku. Aku rela melakukan apapun untukmu. Saat dia berbicara, dia meletakkan benda itu di atas meja, mengambil decoder khusus Tony, dan pergi. Tony melihat apa yang telah diletakkan Pepper. Itu adalah reaktor busur mentah yang telah dimatikan. Pada saat itu, ia berdiri di bawah penutup kaca, seperti piala. Ekspresinya rumit, dan pikirannya berantakan. Bab 825, ini. Anda menemukannya. Ini. Anda menemukannya juga. Di malam hari, Pepper turun dengan wajah lega. Dia baru saja menyalin informasi serius dari komputer utama ketika Obaja mengikutinya ke kantor. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengalihkan perhatian si botak. Setelah menyelesaikan salinan dan mengambil dekoder, dia pergi. Namun, layar unduhan masih ada di komputer. Selama Obaja membangunkan komputer dari mode tidur, dia akan mengetahui apa yang telah dia lakukan. Lari, lari, Pepper meneriakkan pada dirinya sendiri saat sepatu hak tingginya berbunyi klik di lantai. Saat dia meninggalkan gedung, seorang pria yang duduk di ruang tunggu tiba-tiba berdiri. Nona Potts, tunggu. Pepper tersentak dan hampir berteriak. Ketika dia fokus, dia menyadari bahwa itu bukan penjaga keamanan, tetapi seorang agen dari departemen tertentu yang dia temui sebelumnya. Departemen apa? Judulnya panjang dan canggung, dan untuk sesaat, dia tidak bisa mengingat nama lengkapnya. Pria itu tersenyum hangat. Miss Potts, kami punya janji. Apakah kamu lupa? Pepper menjadi tenang dan terus berjalan. Tidak, agen Phil Coulson. Sekarang juga, ikut denganku. Phil Coulson sedikit terkejut, dan segera bertanya, sekarang. Pepper berjalan cepat. Betul sekali. Ikutlah denganku sekarang juga. Oke, Coulson dengan cepat mengikuti. Ketika mereka meninggalkan gedung, Obaja turun ke bawah. Dia benar-benar belum memeriksa komputer. Sebaliknya, obrolan dengan Pepper ini membuat Obaja memutuskan untuk mengambil tindakan hari ini. Adalah satu hal bagi Tony untuk menjadi CEO, tetapi beberapa tahun yang lalu, dia bahkan membawa Pepper, seorang gadis muda yang bahkan belum sepenuhnya dewasa, ke dalam perusahaan. Dia disebut asisten, tetapi sebenarnya adalah CEO kedua, dan membuatnya sangat sulit bagi Obaja ketika dia diam-diam menjual senjata api. Mengapa jalan kecil ini menginjak kepalanya? Atau karena Taipan yang penuh itu terobsesi dan melakukan apapun yang dia inginkan? Obaja mengutuk Tony di dalam hatinya dan pergi ke villa tepi laut Tony. Dalam perjalanan ke villa Tony, Obaja melihat mobil Happy lewat. Obaja mencibir. Dia baru saja meminta Departemen Administrasi Perusahaan untuk menelepon Happy dan memintanya untuk memberikan penjelasan tentang beberapa sumber daya perusahaan yang telah dia gunakan dalam perjalanannya sebelumnya ke Afghanistan. Happy tidak akan mengganggu Tony karena masalah sekecil itu. Seperti yang diharapkan, dia meninggalkan villa sendirian dan pergi ke perusahaan. Obaja menginjak gas lebih keras dan melaju ke villa Tony. Pengawal di gerbang hanya melirik Obaja sebelum dia membuka gerbang. Obaja tidak pernah perlu diumumkan ketika dia datang ke sini. Ini adalah kebiasaan yang terbentuk setelah bertahun-tahun. Villa itu kosong. Sebelumnya, Tony telah mendorong Pepper untuk pergi ke perusahaan untuk mendapatkan kotoran di Obaja, sementara Happy telah dipanggil. Pengawal lainnya tidak akan memasuki villa tanpa alasan. Begitu Obaja memasuki ruang tamu, dia mendengar suara Jarvis. Stane, apakah Anda perlu saya memberitahu Tuan Stark bahwa Anda ada di sini? Obaja bersenandung dan melihat sekeliling ruangan seolah-olah dia sedang memeriksa perabotan. Dia meletakkan sebuah kotak di sofa dan berjalan ke pintu ruang bawah tanah. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia menekan tombol di sakunya. Lampu di villa berkedip 2 kali sebelum tiba-tiba redup. Pada saat itu, Tony muncul di puncak tangga basement. Dia melihat lampu darurat di ruang tamu dengan heran. Pemadaman. Dia memiliki sistem tenaga cadangan, dan tidak mungkin listrik padam. Lampu darurat ini selalu hanya untuk pertunjukan. Mengapa mereka tiba-tiba diaktifkan hari ini? Sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya, Obaja, yang telah berdiri di samping, tanpa tergesa-gesa mengulurkan tangannya sehingga tidak jauh di belakang kepala Tony. Dengan menekan jarinya, dia mengaktifkan perangkat remote control di tangannya. Suara kecil tapi menusuk telinga terdengar. Mulut Tony masih terbuka, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Obaja menghitung waktu, dan hampir 5 detik sebelum dia mematikan perangkat di tangannya. Tangannya yang lain, yang telah mendukung Tony, meraihnya dan membawanya ke sofa. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu.
Obaja meletakkan Tony di sofa agar tidak terlihat dari pintu dan dengan cepat membukanya. Seorang pengawal segera bertanya, Tuan Stane, listrik di villa padam. Apakah Anda dan Tuan Stark baik-baik saja? Obaja berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kami sedang mengobrol. Dia masih memakan pizza yang kubawakan untuknya. Pengawal itu mengangguk. Aku akan meminta perawatan untuk memeriksa kabelnya. Mata Obaja berkedip saat dia berkata, tidak perlu. Tony baru saja menelepon seseorang. Beritahu yang lain untuk terus bekerja. Pengawal itu tidak menganggapnya aneh. Oke, maaf mengganggu Anda, Tuan Stane. Dia kemudian berbalik dan pergi. Obaja menutup pintu dan kembali ke ruang tamu. Melihat Tony, yang sedang menatapnya, Obaja berjalan dengan ekspresi rumit. Dia mengeluarkan penyumbat telinga khusus dari telinganya dan menunjuk perangkat di tangannya. Kau ingat ini, kan? Anda menemukan hal kecil ini beberapa tahun yang lalu. Sayang sekali tidak menyetujuinya. Sebenarnya ada begitu banyak aplikasi untuk kelumpuhan jangka pendek. Tony tidak mengatakan apa-apa dan hanya terus memelototinya. Obaja membuka kotak yang baru saja dia letakkan dan menunjuk sesuatu yang tampak seperti laptop hitam. Kamu juga yang menemukan ini. Saya ingin menjualnya, tetapi Anda mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya. Nah, Anda benar. Tampaknya cukup berbahaya. Bahkan Jarvis harus berhenti saat diaktifkan. Tony marah dan sedih. Obaja mengambil sesuatu yang tampak seperti pembuka botol anggur dari kotak dan berbicara dengan Tony untuk waktu yang lama. Dia berbicara tentang ketidakteraturan Tony dan betapa sulitnya baginya untuk menahan diri. Setelah beberapa menit, dia tidak bisa menahan tawa. Aku lupa bahwa sulit bagimu untuk berbicara sekarang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengangkat kemeja Tony untuk memperlihatkan reaktor busur di dadanya, Obaja mengeluarkan reaktor dengan alat seperti pembuka botol di tangannya. Menariknya, dia mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam kotaknya. Menutup kotaknya, dia memakai penutup telinga dan menyalakan alat kelumpuhan lagi sebelum meletakkannya di belakang sofa di sebelah telinga Tony. Selamat tinggal, Tony. Jangan pintar-pintar kalau sudah di surga, kalau masih bisa masuk surga, ya, hehe. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari villa dan masuk ke mobilnya. Di jalan keluar, dia berkata kepada pengawal di pintu, Tony sedikit lelah. Dia sudah pergi tidur. Jangan ganggu dia. Pengawal itu mengangguk. Baik, Tuan Stane. Obaja mengangguk sambil tersenyum dan pergi dari villa saat dia menuju ke perusahaan. Di villa, mata Tony terbuka lebar, dan dia marah, cemas, dan putus asa. Bab 826, taburkan garam di luka Taikun. Pada gala tadi malam, Obaja mengaku kepada Tony bahwa dia menjual senjata ke Afghanistan. Dia juga yang membujuk Dewan untuk mencopot Tony dari posisinya. Mereka berpisah dengan cara yang buruk. Tapi Tony tidak menyangka bahwa setelah menjelaskan semuanya tadi malam, Obaja berani mengambil nyawanya hari ini. Perangkat kelumpuhan sementara di sebelah telinga Tony adalah sesuatu yang dia temukan. Itu belum mendapatkan persetujuan dari Departemen Pertahanan, jadi dia berhenti mengembangkannya. Namun Departemen Pertahanan telah menguji perangkat kelumpuhan sementara sebelumnya. Mengaktifkannya selama 5 detik akan menyebabkan target lumpuh selama 5 menit. Selama waktu itu, akan sulit bagi mereka untuk bergerak atau berbicara. Jika ini berlangsung selama 1 menit, otak akan rusak, dan pasien akan menjadi cacat mental. Jika itu berlangsung selama lebih dari 5 menit, pasien akan menjadi sayuran mati otak, yang setara dengan mati di tempat. Dengan kata lain, Obaja hanya meninggalkan Tony dengan beberapa menit terakhir hidupnya. Tony tidak bisa memikirkan apapun. Dia tidak bisa bergerak sekarang, dan hanya kekuatan eksternal yang bisa menyelamatkannya. Dia berjuang untuk membuat suara terkecil sekalipun, tidak lebih baik dari seekor nyamuk. Jarvis, yang bisa mengendalikan robot di dalam ruangan, seharusnya tidak dimatikan, tapi Tony tidak bisa memberitahu Jarvis bahwa itu adalah penemuannya sendiri yang menyebabkan ini. Tony marah dan sedih. Dia tidak menyangka penemuannya suatu hari akan digunakan untuk melawannya, dan sangat berhasil. Jika saya menciptakan sesuatu untuk orang lain di masa depan, saya babi. Tony bersumpah dalam hati. Waktu berlalu dengan cepat, hanya dalam 30 detik, Tony mulai kacau balau. Saat penglihatannya menjadi gelap, dia hanya mendengar suara retakan samar, seolah-olah ada kayu yang patah. Ketika Obaja sedang mendidik keponakannya, Luke, yang mengenakan baju besi Terminatornya, menendang 2 gangster, dan mereka menabrak dinding apartemen. Pria dan wanita yang tertawa keras di sebelah berhenti sejenak, sebelum suara pria itu terdengar. Saya tahu, bos, saya tahu.
Aku akan memberitahunya untuk mengecilkan suaranya. Pasangan di sisi lain dinding tipis menutupi mulut mereka dan meredam suara mereka. Akhirnya tidak berisik lagi. Lukas tertawa. Tidak apa-apa. Bahkan jika Anda berteriak sekencang-kencangnya sekarang, tidak ada yang akan peduli. Dia mengambil tas kristal putih di kamar dan melemparkannya ke wastafel. Saat dia menyalakan keran, dia memotong kantong plastik dengan pisau dapur. Pada saat itu, dia mendengar peringatan di earpiece-nya. Sinyal bahaya Iron Man telah muncul. Luke berhenti sejenak, lalu berlari keluar apartemen dan langsung menuju lantai atas. Pada saat dia mencapai puncak gedung, dia sudah mengenakan baju besi Batman-nya. Mengambil lompatan berlari, dia meluncur pergi. Jubah di punggungnya telah berubah menjadi setelan penerbangan berkecepatan tinggi yang jarang dia gunakan, dan ada sistem propulsi dengan 3 jet di punggungnya. Dia langsung mengaktifkan mode kecepatan, dan setelan penerbangan itu menarik busur ke atas di udara saat itu menuju pantai Malibu di barat laut. Menggunakan pagar, Luke tiba di tempat Tony dalam 5 menit. Ketika dia masih jauh, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa villa yang dulu banyak lampunya gelap, seperti rumah hantu. Dia tidak berhenti. Dia turun dari langit dan mendarat di depan villa. Luke membuka kunci dan membuka pintu. Dia dengan cepat memasuki ruang tamu dan melihat Tony ambruk di sofa. Pada saat yang sama, ada lolongan kecil tapi tidak menyenangkan di ruangan itu. Elementary Sound Wave menangkap sumber suara dengan tajam. Luke mengusap pinggangnya dan melemparkan panah kelelawar, yang membuat perangkat merah berkedip di sebelah telinga Tony terbang 10 meter jauhnya. Perangkat menabrak dinding dan mati, dan kebisingan segera berhenti. Luke tidak terburu-buru untuk maju. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Sharp Nose serta sistem suplai oksigen di dalam armor. Dia tidak yakin bagaimana Tony menjadi seperti ini. Dia harus berhati-hati. Kalau tidak, jika dia ditarik saat menyelamatkan orang lain, dia mungkin tidak akan mati, tetapi tidak akan ada harapan bagi Taipan itu. Beberapa detik kemudian, hidung tajam mengkonfirmasi bahwa tidak ada gas beracun di dalam ruangan. Program pintar baju besi itu juga telah menganalisis bahwa alat penjerit itu adalah senjata subsonik yang dapat melumpuhkan seseorang dan menyulitkan mereka untuk bergerak. Tony mungkin telah dijatuhkan oleh perangkat ini. Setelah memeriksa Tony, Luke melihat pemuda pucat itu dan lubang di kausnya. Dia menghela nafas. Siapa yang mengaturmu? Juga, apakah ada sesuatu yang hilang dari dadamu? Benar-benar tolol, gerutu Luke dalam hati. Tony sedikit sadar pada saat itu dan berkata dengan linglung, kamu di sini. Dia kemudian tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri dan berjuang untuk berpikir. Aku tidak mati. Suaranya adalah rangan lembut. Berkat kedekatan Luke dan telinga yang tajam, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Luke mengunci ruang bawah tanah dengan Sharp Nose dan pergi bersama Tony. Kamu belum mati, tapi aku tidak tahu apakah kamu akan mati tanpa benda itu di dadamu. Tony berjuang untuk mengatur napas, hanya untuk menemukan bahwa dia didukung oleh Luke saat dia bergerak maju. Kata-kata Luke tidak dapat diandalkan, tetapi lengannya kokoh. Dia berjuang untuk berbicara lagi. Itu adalah Obaja. Dia mengambil reaktor dari dadaku. Itu adalah sesuatu yang saya gunakan untuk menarik pecahan peluru di dada saya. Tanpa itu, pecahan peluru akan mengalir ke dalam hatiku. Luke berkata, dan kamu akan mati saat itu, kan? Wajah Tony menjadi pucat. Iya, di mana reaktor cadangan? Luke bertanya meskipun dia tahu jawabannya. Tony, saya tidak membangun reaktor cadangan. Dia sibuk mengutak-atik baju besi baru-baru ini. Dia berselisih dengan Obaja dan pergi ke Afghanistan untuk melawan sekelompok teroris. Kapan dia akan berpikir untuk membuat reaktor cadangan? Bahkan reaktor busur mentah sudah cukup baginya untuk hidup selama 50 masa hidup, dan dia baru membuat reaktor baru ketika dia kembali. Dia masih jauh dari kehabisan energi, jadi dia tidak pernah berpikir untuk membuat reaktor cadangan. Luke sudah memperhatikan sesuatu yang diatur dalam wadah kaca di atas meja. Dia terkekeh dalam hati, keberuntungan Sang Taipan telah kembali. Tapi dia tidak bisa tidak menaburkan garam pada luka Taipan itu lagi. Oh, Tony Stark tidak punya uang untuk membuat komponen tambahan lagi. Harga saham perusahaan Anda mungkin turun sedikit, tapi tidak mungkin seburuk itu, kan? Tony kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa dia memang tidak membuat reaktor cadangan. Luke, bagaimanapun, sudah membawanya ke meja dan mengambil wadah kaca. Apa ini? Lampu LED khusus. Cahaya biru dan putih yang familiar melintas di depan mata Tony, dan dia tiba-tiba tersentak. Reaktor busur. Dari mana asalnya?
Bab 827, bantu aku masih bisa berjuang. Luke meletakkan wadah kaca dan mengetuknya pelan dengan jari telunjuknya. Penutup kaca pecah. Dia mengeluarkan reaktor busur mentah yang ada di dalamnya. Ini milikmu, mengapa Anda bertanya kepada saya bagaimana dia bisa sampai di sini? Petik 2. Tony tiba-tiba teringat dan bergumam, saya membuat reaktor ini di Afghanistan. Aku menyuruh Pepper untuk membuangnya, tapi dia mengubahnya menjadi souvenir. Luke merasa geli. Bagus sekali, Nona Potts menyelamatkanmu sekali lagi. Dia harus menjadi perwujudan keberuntungan. Anda tidak beruntung. Jangan lepaskan dia. Hati Tony kembali sakit. Dia tidak bisa tidak berpikir, benarkah? Apakah saya benar-benar B-Start yang tidak beruntung? Tetapi selama 30 tahun saya tidak pernah seberuntung bulan lalu. Pada saat itu, Luke sudah menempatkan Tony di meja kerja. Dia mengambil pinset dari meja kerja dan menarik t-shirt Tony lagi. Bagaimana cara memasukkan ini? Tony sedikit sadar dan menjelaskan cara memasang reaktor secara sederhana. Tentu saja, Luke tahu cara menginstalnya. Meskipun reaktor sederhana ini sangat berbeda dari reaktor biasa, struktur dasar dan desainnya sama. Dia menghubungkan kabel pada reaktor ke bagian bawah dada Tony dengan pinset dan memasukkan reaktor ke dalamnya. Reaktor menyala, itu jelas bekerja. Wajah Tony seputih kertas. Jelas, senjata subsonik telah sangat menyakitinya. Baiklah, kamu tidak akan mati untuk saat ini. Apakah Anda perlu menghubungi dokter pribadi Anda? Atau panggil Nona Potts untuk menjagamu? Kata Luke santai. Tony teringat akan Pepper. Aku perlu menelepon Pepper dan memberitahunya untuk berhati-hati dengan Obaja. Memikirkan bagaimana dia meminta Pepper untuk mencuri daftar inventaris di malam hari, dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Jarvis, hubungi Pepper segera, kata Tony. Pak, sistem komunikasi villa tidak berfungsi. Saya tidak bisa menghubungi Nona Potts. Suara lembut Jarvis segera terdengar di ruang bawah tanah. Obaja, yang bodoh, tidak tahu bahwa EMP Mini tidak bisa mematikan Jarvis. Untuk alasan keamanan, ruang bawah tanah memiliki sistem terpisah, yang jauh lebih baik daripada yang ada di atas di villa. Yang dihancurkan Obaja hanyalah kamera pengintai dan peralatan elektronik di villa, yang mencegah Tony dan Jarvis untuk saling menghubungi. Baru saat itulah Tony ingat bahwa Obaja telah menghancurkan semua peralatan elektronik di villa dengan EMP Mini yang dia ciptakan. Dia hanya bisa menatap charcoal head dengan penuh harap. Apakah kamu punya telepon? Luke kehilangan kata-kata. Dia mengeluarkan telepon prabayar dari jubahnya. Nomor. Tony, Jarvis. Nomor berapa Pepper lagi? Jarvis segera melaporkan nomor telepon pribadi Pepper. Ini bahkan tidak bisa mengingat nomor sekretarisnya. Luke diam-diam membencinya. Setelah menekan nomor itu, dia meletakkannya di speaker dan meletakkan telepon di tangan Tony sebelum dia meletakkan tangannya di dadanya. Tony masih terlalu lemah untuk menelepon. Panggilan itu diangkat dengan cepat, dan Tony berkata, Pepper, di mana kamu? Obaja baru saja datang ke villa untuk membunuhku dan mencuri reaktor busur. Kamu harus menjauh darinya. Apa? Ketika saya mengunduh data barusan, saya menemukan bahwa Obaja adalah orang yang merencanakan penculikan itu, tetapi saya tidak dapat menghubungi Anda. Pepper jelas khawatir. Saya saat ini berada di lab perusahaan di bagian 16 dengan Strategic Homeland, dengan agen Phil Coulson dari biro apapun. Obaja membuat setelan logam di sini, dan agen Coulson datang untuk menangkapnya. Tony terkejut. Jangan pergi. Pepper berkata, ada 5 dari mereka, dan mereka tampak sangat profesional. Tony berkata, Obaja mungkin mengambil reaktor saya karena dia ingin memasukkannya ke dalam jas. Selama dia memakainya, 5 agen tidak akan bisa menghadapinya. Suara seorang pria tiba-tiba terdengar di sebelah Pepper. Nona Potts, mari kita minggir sedikit. Pepper bersenandung mengakui dan berhenti berbicara untuk saat ini. 2 detik kemudian, ada ledakan dari apa yang terdengar seperti ledakan kecil. Tony buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pepper berkata, agen Coulson baru saja meledakkan pintu lab bagian 16 dengan alat peledak kecil. Mereka akan masuk untuk menangkap Obaja. Tony, WTF. Luke kehilangan kata-kata. Kenapa Phil ada di sana? Luke mengutuk dalam hati. Suara Phil terdengar dari telepon. Nona Potts, Anda bisa naik dulu. Mari kita urus ini. Pepper mengangguk dan berjalan ke pintu, tidak lupa mengingatkan Phil. Tony mengatakan bahwa Obaja mengambil sumber listrik dan mungkin memasangnya di baju besi yang dia buat. Kamu harus berhati-hati. Phil tersenyum. Jangan khawatir, Nona Potts.
Kami profesional. Dia kemudian menunjuk ke agen. Keempat agen yang datang bersamanya mengeluarkan senjata mereka dan mulai mencari berpasangan. Di villa, Luke baru saja mendengar bahwa Phil ada di sana bersama para agen, dan dia punya firasat buruk. Sebagian besar agen SHIELD yang muncul saat ini adalah profesional, ekstra. Apakah Phil akan memimpin dan menjadi pilihan yang mudah? Aku pergi dulu. Nona Potts mungkin dalam bahaya, katanya kepada Tony, jantungnya berdebar kencang. Keringat bercucuran di dahi Tony saat dia berteriak, tunggu, bawa aku bersamamu, suaranya masih lemah. Luke pura-pura tidak mendengarnya. Itu baik-baik saja selama Tony selamat. Dia bukan pengasuh Sang Taipan. Tony tidak bisa melihat Luke lagi. Sambil menggertakkan giginya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Jarvis, lengkapi aku dengan Mark II. Jarvis berkata, Tuan, tubuhmu tidak dalam kondisi terbaik untuk menggunakan armor. Bodoh, bantu aku berdiri. Aku masih bisa bertarung, geram Tony sambil memiringkan kepalanya. Sebuah robot segera bergerak dan berhenti di samping meja. Tony mengerahkan seluruh kekuatannya dan bangkit dari meja, meletakkan berat badannya di atas robot. Iya, itu saja. Pelan-pelan, bodoh, Bang! Dia jatuh dengan keras ke lantai, dan menggertakkan giginya saat dia melihat robot itu. Aku menyuruhmu untuk melakukannya perlahan. Cepat atau lambat, aku akan membongkarmu dan membuangmu ke tempat sampah. Menghadapi Tony yang terbaring di lantai, robot bernama Dummy itu sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Lengan robot itu bersenandung saat menunjuk ke atasnya. Tony menghela nafas pasrah dan berhenti mengamuk. Idiot kecil, datang ke sini. Pegang lenganku, dengan lembut. Apakah kamu ingin mematahkan tulangku? Luke, yang baru saja meninggalkan villa, terbang menuju Stark Tower dengan kecepatan tinggi. Ketika dia merancang baju besi Batman, dia tidak mempertimbangkan masalah penerbangan cepat. Sistem propulsi eksternal sementara hanya dapat mengurangi dampak hambatan angin selama penerbangan. Sekarang dia menghadapi angin sakal, kecepatannya hanya bisa mencapai 123 kpj. Bab 828, lebih besar dariku. Laboratorium bagian 16 Stark berada di sisi timur, hampir setengah dari Los Angeles jauhnya dari pantai Malibu. Luke membutuhkan waktu 6-8 menit untuk sampai ke sana. Dia hanya berharap Phil tidak terlalu keras kepala, dan akan melarikan diri jika dia bisa. Itu sangat berbahaya untuk menggunakan tubuh orang biasa untuk melawan setelan logam, bahkan Mark I, versi paling kasar, sangat berbahaya. Senjata api biasa tidak akan menembus pertahanan Obaja, Phil dan yang lainnya hanya akan mencari kematian jika mereka pergi. Saat Luke memikirkan ini, sebuah objek humanoid meluncur di udara tidak jauh darinya. Juga, ketika objek humanoid menyusulnya, itu memecahkan penghalang suara dengan keras dan melesat, hanya menyisakan jejak api di langit malam. Luke kehilangan kata-kata. Tidak bisakah kamu membawaku bersamamu? Dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang, dan telah meninggalkan Taipan di villa. Sekarang setelah situasi berubah, Taipan itu bahkan lebih cemas daripada dirinya. Dia bahkan tidak membawanya ketika dia lewat. Setelah mengutuk dalam hati, Luke merasa sedikit tidak berdaya, tetapi juga lega. Armor Tony saat ini kira-kira pada level Mark II, dan bisa menahan pukulan. Jika dia benar-benar menabrak baju besi Obaja, dia akan bisa menerima pukulan selama beberapa menit. Saat itu, Luke pasti sudah tiba. Begitu saja, saat Luke masih terbang perlahan di langit, Tony tiba lebih dulu. Dia lepas landas dengan reaktor busurnya yang kuat dan mencapai menara Stark dalam 1 menit. Beberapa saat yang lalu, di bagian 16 menara Stark, Pepper berjalan ke pintu laboratorium dan melihat kelima agen melihat sekeliling. Dia belum menutup telepon dan masih terhubung dengan Tony sehingga dia bisa menyampaikan situasinya kepada Tony kapan saja. Tiba-tiba, 2 agen yang telah memasuki area lain di belakang laboratorium berteriak. Kemudian, ada suara daging dan logam bertabrakan, dan 2 bayangan terbang keluar dari sudut dan menabrak sekelompok peralatan. Mulut Pepper ternganga saat dia melihat 2 agen yang telah terbang keluar dan terbaring di atas peralatan, terpelintir dan tak bernyawa. Ekspresi Phil serius, tapi dia tidak khawatir. Dia hanya berteriak padanya, lari. Kemudian, dia segera memerintahkan bawahannya, pergi ke tumpukan peralatan di sebelah kiri dan terus ubah posisimu untuk menghentikannya. Saya akan segera menelepon untuk cadangan. Petik 2. Melihat gumpalan besar logam yang baru saja muncul dari sudut, Pepper berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Gumpalan logam inilah yang langsung mengubah kedua agen berotot itu menjadi kertas lipat.
Dia tidak berpikir bahwa dia bisa selamat dari pukulan. Dia hanya seorang wanita biasa, dan tidak memiliki keberanian untuk melawan monster logam ini. Di sisi lain, Phil dan dua bawahannya dengan cepat mundur ke lab yang lebih rumit saat mereka menarik perhatian bongkahan logam besar itu. Ironmonger, yang baru saja keluar dari lab, mengejar mereka bertiga untuk sementara waktu, hanya untuk menemukan bahwa mereka terlalu licin. Mereka sama sekali tidak melawannya secara langsung dan hanya menggunakan berbagai rintangan untuk mengganggunya. Apakah agen botak itu baru saja mengatakan bahwa dia meminta bantuan? Pikiran melintas di benaknya, Obaja langsung menyerah mengejar ketiga agen itu. Selama dia membunuh Pepper, bukti apapun dapat dibalik untuk mengatakan bahwa dia telah menjebaknya dan menjebaknya. Bagaimanapun, tidak ada bukti bahwa orang yang memakai armor itu adalah dia. Memikirkan itu, dia berbalik dan menyerbu ke pintu. Ironmonger menabrak pintu lab dan mengejar Pepper. Pada saat dia mencapai lift, itu sudah mencapai lantai pertama. Apakah Anda bercanda? Obaja mengutuk. Pepper bukanlah wanita yang kuat, dan dia mengenakan sepatu hak tinggi. Bagaimana dia bisa menyelinap begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Kesal, dia merobek pintu lift dan bergegas keluar. Lupakan tangga. Setelan Ironmonger yang dia kenakan terlalu besar dan berat. Bahkan jika tangga tidak hancur berkeping-keping, mereka masih akan runtuh di bawah beban ini. Pada saat itu, Pepper sedang berdiri di pintu masuk gedung, dan dalam keadaan linglung, dia melaporkan situasinya kepada Tony. Seorang pria logam besar dan besar. Dia setidaknya beberapa kali lebih besar dari milikmu, tapi dia terlihat sangat jelek. Tony, yang bergegas mendekat, tidak bisa berkata-kata. Bagaimana saya kecil, tapi aku memang lebih tampan dari Obaja. Dia dengan cepat berkata, Lada, jangan panik. Temukan tempat untuk bersembunyi dan jangan biarkan orang itu menemukanmu. Begitu dia mengatakan itu, teriakan Pepper bergema di helmnya. Ah, tidak, jangan datang. Tony, keberuntungan macam apa ini? Pada saat itu, satu-satunya orang yang bisa membuat Pepper berteriak seperti itu adalah Obaja dengan armornya. Pak, reaktor mentahnya tidak cocok untuk terbang. Konsumsi energinya terlalu cepat, dan hanya tersisa 32% daya. Jarvis memberitahu Tony berita buruk lainnya. Tony diam-diam bersumpah bahwa dia akan membuat sekotak reaktor cadangan di masa depan, tetapi dia berkata, beritahu saya saja. Aku akan turun. Dia sudah melihat bongkahan logam besar menabrak pintu di bagian bawah Stark Tower. Sekarang dia berdiri di depan Pepper, moncong di lengannya sudah mengarah padanya. Stan, lihat di sini. Tony menyalakan sistem audio eksternal dan berhasil menarik perhatian Obaja. Tanpa ragu-ragu, Tony mempercepat dan menukik ke bawah. Bang, 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 bang. Terjadi benturan keras antara logam, dan dua bongkahan besi, satu besar dan satu kecil, langsung terjerat dan berguling puluhan meter di atas tanah. Persis seperti itu, dua bongkahan logam itu melintasi jalan di depan perusahaan dan menabrak bangunan pabrik di seberangnya sebelum jatuh ke jalan utama di sebelahnya. Kemunculan dua bongkahan besi secara tiba-tiba itu langsung menyebabkan rentetan tabrakan mobil. Obaja, yang tidak memiliki pengalaman tempur, tanpa sadar melambaikan tangannya dan mengirim mobil terbang. Banyak mobil mengerem dan memekik berhenti. Sesaat kemudian, paman dan keponakan berdiri dan saling menatap pada jarak 7 meter. Melihat Iron Man di depannya, Obaja terkejut dan curiga. Tony. Suara ceroboh Tony terdengar. Iya, kejutan, kan, Obi. Mendengar itu, Obaja tahu tanpa ragu bahwa itu adalah keponakannya. Saat dia menyadari itu, dia merasa bahwa meskipun dia telah meninggalkan Tony hanya beberapa menit untuk hidup, mungkin Tony telah diselamatkan oleh pengawal yang masuk untuk memeriksa situasi. Dia tidak memilih untuk membunuh Tony segera karena dia ingin menciptakan Tony yang mati otak dan menggunakan Tuan Muda, mati hidup, ini untuk mengendalikan perusahaan. Tetapi jika Tony baik-baik saja, itu akan menghancurkan segalanya bagi Obaja, jadi dia sekarang harus membunuh Tony untuk selamanya. Dia menyerbu ke depan dan mengayunkan tinju ke Tony, yang hanya menghindar sedikit. Pada akhirnya, Tony masih terpengaruh oleh alat kelumpuhan, dan reaksinya jauh lebih lambat dari biasanya. Pada saat itu, dia benar-benar ingin menggunakan meriam untuk meledakkan Obaja.